aku jualan singkong kan lebih banyak yang beli singkong. Anyway juga kan kerjaan aku yang lain juga bisa diurus. Ada orangnya lagi jualan singkong. Ya. Sebelum menikah sama aku, dia ini masih ada tawaran. Waktu kita masih pacaran juga masih ada tawaran job nyanyi di acara-acara apa gitu. Walaupun itu semua di balik layar gitu, gak di expose di media gitu. Ada aja setiap bulannya itu, entah sekali 2 kali pasti ada pemasukan. Tapi kan aku udah dapat omset juga dari pisang goreng, dari jualan baju, dari tok-tok itu. Jadi ya kalau nyanyi ya kalau budgetnya nggak masuk ya maaf, karena di rumah udah bikin uang aku. Makanya Arya ini bingung karena dulunya mungkin dia punya pacar selalu uang suami, uang istri nggak boleh buat uang suami. Jadi dia bingung nih pembagian ATM-nya gimana. Jadi ATM Arya tuh bolak balik masuk ke dompet aku, entar keluar lagi. Arya bilang udah pegang aja, aku bilang udah aku juga ada pegang aja gitu. Jadi ya kadang gitu. Jadi malah kadang-kadang kalau dulu kan aku waktu sama mantan istri kan aku kerja, mantan nggak ada penghasilan gitu kan. Jadi bukan mau jelekin. Iya, bukan berarti kita Memang ngejelekin. kondisinya seperti Jadi itu. aku tuh kaku. Ketika aku menikah sama dia itu aku kaku. Aku dapat seorang istri yang bisa cari uang. Ini sistemnya gimana sih? Bingung pembagiannya gitu kan. Terus kadang suka berdebat lah, bercanda begitu kan. Terus kan dulu kan aku gajian saya sekian aku kasih semua kan. Kalau ini kan dia prinsipnya kan semua beda. dibekelin uang buat rokok doang kan kasihan. Maksudnya bukan ngomongin istrinya, ini buat mantannya dia semuanya gitu, dan kebanyakan perempuan gitu. Nah kalau buat aku ya ini uang ya udah yang penting ngomong aja. Ya jadi uangku juga. Jadi dia saling terbuka aja. Uangku juga dia boleh pakai. Yang saya nih mau beli apa pakai aja gitu. Jadi jadi dia bingung, kita serba bingung. Biasanya bayar hidup sendiri ini ya gitulah. Tapi kan yang pertama kali katanya lihat rumah Ari itu seperti apa sih? Alasannya sebenarnya ini karena terharu atau gimana? Sebenarnya aku juga kata, sebenarnya ada satu hal juga sih yang aneh. Arya tuh dulu sebelum kenal aku waktu kita pacaran, dia tuh nggak tahu ada satu usahanya dia itu yang omsetnya tuh menurut dia kecil gitu. Tapi kan karena aku kan gimana ya, dulu karena aku pernah susah zaman pisang goreng gitu-gitu, jual panci gitu-gitu, otak aku nih udah biasa panas gitu. Jadi aku ngelihat area bisnisnya ada misalnya apa gitu, so aku bilang ini tuh sebenarnya bisa jadi uang yang lebih baik gitu. Dari sini ini tuh sebenarnya gede omsetnya, cuma yang harus kamu lakuin. Jadi aku secara bisnis ngajarin dia harus gini. Oh dia juga kaget kok, ini kok bisa jadi gini uangnya. Oh bisa, kenapa nggak bisa gitu. Ya kayak gitu. Karena ada kamu sebenarnya usahanya apa aja sih. Aku bilang oh aku cuma pisang goreng doang misalnya gitu. Terus dia bilang aku bukan orang bodoh ya yang percaya kalau usaha kamu tuh pisang goreng doang misalnya kayak gitu. Terus aku bilang emang bener kok, cuma usaha 50, tapi kan yang baru jalan cuma berapa biji lah misalnya kayak gitu. Tapi berarti sih aku ngomong apa aku juga bingung jadinya ngomong apa. Oh jadi kemana-mana ya. Nah, Arya sendiri gimana sih akhirnya bisa mendapatkan istri yang pintar mengelola bisnis nih, akhirnya membantu juga dengan waktu. Arya juga pintar ya gitulah. Tapi secara kita habis pacaran tuh kebuka-buka jalannya dia kayak singkongnya. Ini marketingnya gini, nanti jual ke sini gitu. Makanya aku sering berada di singkong. Kadang-kadang kasih tahu ini gini tipe-tipe. Nah, kalau Arya sendiri seperti apa nih? Karena kan ternyata istrinya pintar marketing juga, membantu Ya, bisnis. buat aku emang bagus gitu. Artinya untuk menjadi jembatan juga buat aku kan. Artinya aku punya usaha sekian nih, usaha ini gitu kan. Nah dia ngasih solusi, ngasih arahan. Jika usaha itu mungkin nggak terlalu besar, tapi dia bisa ngasih arahan yang lebih besar lagi gitu ke depannya. Dia harus kayak gini, ini kayak begini. Itu dia sharing untuk dikelola supaya usahanya yang tadinya segitu-gitu aja jadi bertambah. Dia bilang usahanya cuma segini. Aku bilang ini singkong atau apapun itu, ini bisa jadi miliaran ya. Bahkan kita bisa beli rumah seharga misalnya gitu. Jadi kayak ini tuh sebenarnya uangnya gede banget gitu. Nah dia udah baru tahu kayak gitu. Hubungan sama anak. Michelle masih kurang baik ya, karena tahun baru kemarin juga dia nggak, maksudnya aku nggak bilang sopan atau nggak sopan sih, cuma kayak at least teman kita aja tuh kan ngasih selamat gitu ya. Jadi kita untuk ngasih selamat juga dia nggak ke aku nggak ke dia gitu. Jadi kayak kalau bagi aku ngapain kita ngasih selamat kalau hubungannya kurang baik, karena kan aku maunya Michelle tuh pulang ke rumah gitu,
loh. Tapi Misha tuh maunya tinggalnya sama temennya. Maksudnya gini, kalau tinggalnya sama papanya kita aman, atau enggak bisa sama temennya. Tapi gimana gitu lah, maksudnya dalam arahan aku bisa ada bimbingan atau ada bimbingan papanya. Cuma ini kayak banyakan lebih mau ngatur sendiri lah gitu misalnya. Kalau misalnya gitu lah. Nah ini sekarang kita lagi naik, misalnya ikut-ikutan ada berita. Jadi kan kesannya misalnya mau pantas apa sih gitu, kayak ini lagi berita nempel wae gitu, main kan nggak ada misalnya. Ya udahlah, aku nggak mau bilang bisa pansos sih, cuma maksudnya kenapa ya gitu, kenapa selalu setiap berita aku ada Michelle. Ya Michelle mah aku sayang, aku punya HP juga, HP aku jelek, yang penting HP anak bagus gitu. Aku sih mah wawancara sendiri aja mah si Michelle mah Misal sendiri gak setuju dengan masalah itu. ya bisa nggak setuju menentang keras. Misal tuh kayaknya aku dapat bule, ya namanya Kayak- Johnson, kayak dia nggak mau makan jengkol, kalau kan makannya jengkol. Mungkin makannya keju, terus kayak Raya pengusaha. Ya aku bilang aku lebih kan banyak tuh istri-istri atau siapapun itu yang naik pesawat jet tapi punya suami misalnya, nggak bilang siapa, maksudnya semua orang gitu di dunia pun juga seperti itu. Jadi kadang kita dikasih istana, cuma di dalam aturan kamu nggak boleh gini, terus misalnya pasangannya nggak kasih tahu saldonya berapa. Nah itu kan suatu yang menyakitkan untuk istri atau aku sih mendingan sama tukang singkong, tapi dia dapat yang dapat 500.000, alhamdulillah, nggak boleh ngeluh dan berapapun. Aku juga bisa dapat berapa juga aku bilang ke suami gitu. Jadi kita ATM kita mah bodo amat ada di mana gitu, karena kita saling terbuka gitu. Soal keuangan. Tapi Bang Ade sendiri nggak ada keinginan untuk mediasi, mungkin berkomunikasi supaya kita perbaikan anak-anak. Sebenarnya kalau untuk masalah apa dulu soal Michelle ya, aku kan no comment terlalu banyak karena Michelle itu bukan sepenuhnya tanggung jawab. Cuman aku ngasih arahan aja. Artinya aku sharing sama dia. Sebenarnya kalau bisa yang saya inginkan lebih baik Michelle itu ikut mamanya bersama-sama lagi gitu kan, kumpul-kumpul nanti kita buat suatu rencana gitu. Misal seandainya bisa nyanyi kayak ada kakaknya juga ya kan, atau mau bikin YouTube Apapun itu. acara postweb iya ya begitulah pokoknya ya begitu. Norak amat sih. Lu mah udah jadi artis malu-maluin gua, ini mah yang TV. Pokoknya begitulah supaya dikembangin, artinya bersama-sama lagi pula kalau jauh sama mami kan. Intinya gini, nggak ada orang tua itu yang nggak sayang sama anak. Bagian aku tuh udah siapin albumnya yang bagus, singlenya yang bagus. Bisa juga ke TV aku dampingin sama 20 bodyguard pakai warna pink semuanya. Bawa-bawa koper yang bisa ada yang buat catokan gitu. Ini itu beneran bukannya gimmick, emang bener karena kan dia perawat. Gitu kan udah ada kejadian kayak gitu, aku harus kasih bodyguard lah 20 biji. Bayar aja jadi jarang susah ya kan, minta di singkong apa kan. Iya. Ya udah, jadi ya itu tapi kan bisa malahan. Intinya kesimpulannya begitu, kesimpulannya nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Sebenci-benci pun orang tua ke anak tetap ada sayang. Jadi jangan pernah merasa seujung dengan mati. Itu pesan aja sih. Atau mungkin cuma alasan kali Itu mau aja. bebas. Jangan gitu ya. pernah membenci orang Karena tua. kalau sendiri itu kan aja bisa. Tapi kan kamu dari dalam hati kamu sendiri nih, masih ada rasa kangen nggak sih pengen balik lagi momen bersama Michelle zaman dulu? Iya pasti lah. Bangun darah daging kan ya? Bener lah. Aku tuh orangnya penyayang anak banget. Bahkan anaknya Arya juga tuh aku yang ngisi, aku yang cebokin. Aku tuh gak ada beda antara anak aku sama. Jadi aku tuh kan kalian tahu aku selalu kemana-mana sama anak-anak. Apalagi Michelle tuh dicium dari bayi orang sampai gede. Nah terus ada kejadian seperti itu kan sama Michelle ya. Aku nggak ada di lokasi sih. Cuma maksudnya kita kan turut prihatin karena kejadian tersebut. Michelle juga jadi seperti ini ya kan. Kalau nggak ada kejadian itu Michelle mungkin masih normal. Jadi kita yang waras yang ngerti aja lah Michelle kayak gimana kan, kasihan juga. Cuma kalau kasihan dalam waktu 1 bulan itu namanya kasihan, atau setahun. Jadi kalau 3 tahun move on dong. Makanya aku gebrak waktu itu di depan Michelle, bukan mau marah tapi mau bilang, woi bangun, aku bilang gitu. Kita ini perempuan harus cantik, harus buktiin sama orang bahwa kita ini yang kalau tertekan, kita harus buktiin itu jadi orang sukses. Masa aku susah, masa aku nangis terus aku ini bukan pisang goreng, siapa yang mau kasihan? Aku harus mikir dong gimana caranya perusahaanku pisang gorengnya maju. Akhirnya kan sekarang bisa maju, aku bisa beli rumah, bisa apa, maksudnya bisa
bisa punya rumah yang layak segala macam gitu kan. Ya intinya nah harus bangkit lah. Makanya ini kan suatu alasan. Ya memang at the first itu memang reasonnya Michelle untuk seperti itu. Pasti sakit hati. Iya, kita ngerti banget. Aku juga sakit hati. Tapi makanya bisa bilang, aku hancur. Do you think aku nggak hancur Michelle? Aku ini banyak loh suaminya, tapi cerai semua, hancur. Sebenarnya aku tuh udah gila punya anak. Ada kejadian seperti itu. Kalau nggak gila aja udah syukur. Maka aku agak-agak gesrek. Ya karena banyak tekanan dalam hidupnya. Bayangin aja aku nyekolahin 5 anak sendirian. Cuma maksud aku semua orang punya beban. Cuma kapan sampai bulan berapa kita mau ngurusin beban kita harus maju. Makanya misalkan aku kasih album tadi yang namanya orangnya sejak dia tinggal di Bali sama keluarganya gitu kan, gitu. Jadi dia udah nggak di kawasan aku lagi karena kan udah diambil. Cuma aku nggak nyalahin, mungkin karena misal aku nggak tahu alasannya apa sehingga misal tuh kayak berubah jadi pribadi yang beda. Karena kalau aku kan sayangnya misal aku ciumin dari bayi sampai besar, beli makeup juga mah beli makeup berapa 110, aku cobain gitu. Tapi karena dia di luar rumah aku nggak kasih uang karena biar apa? Biar dia tahu bahwa itu salah gitu. Karena aku nggak sayang. Alah kejar sendiri lah, bisa lah bingung lah aku jelasin. Udah kok jadi ngomongin Michelle lah. Ini yang Michelle mau kawin kali ya? Mungkin resolusi tahun 2020 kan kamu sudah menikah nih, ada rencana gak sih? Kan mungkin kelihatannya nikah dan berkembang sama anak kecil. Ada rencana gak sih Mbak Arya? Sebenarnya Arya nggak siap punya anak ya. Siap nggak sih kalian kalau dikasih Dia makanya tertekan ini. Kaget. Iya. Sebenarnya mah kalau pribadi aku jujur ya nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Sejujurnya aku siap sih. Karena emang aku juga udah lama banget saya ngerasain punya anak. Artinya aku punya anak, aku kan menikah sama dia itu sama-sama bawa anak ya, gitu kan. Aku anaknya 1, dia kan 5. Dari anak aku kan sekarang 8 tahun. Cukuplah dia pengen punya adik lagi gitu kan. Gitu. Ya kalau emang Allah berkehendak cepat aku punya keturunan, ya alhamdulillah syukur aku gas. Tapi dari honeymoon aku dapetnya nggak kelar-kelar. Untung ada isi 3. Tapi kita sendiri mau aja atau ya jalan aja ada target gitu? Enggak, aku langsung aku ini kayak kejar setoran gitu ya. Jadi aku udah hitung masa subur, pas habis subur banyakin ya kayak gitu. Soalnya kan harus digempur. Ya kan aku udah lama nggak dianuin ya kan. Jadi kan aku harus dianuinnya digempur dong. Karena kan di subur lu nggak usah sama malu banget. Iya. Lebih parah. Dia bilang gini, kamu lagi dapatnya banyak kali lagi penyuburan tanah. Nggak usah polos Arya. Biasanya begitu perempuan mah. Jadi ya. aku udah ngegas. Jadi udah langsung tembak-tembak ya, supaya jadi belendung. Pokoknya 5 tahun ini lihat kan belendung terus lah. Ya, aku nanti mau keluar single gitu. Ada target berapa Pak? Maunya 2? Aku sih maunya saya sebanyak-banyaknya. Enggak, paling nggak 10 tahun ini aku hamil terus lah. 5 tahun ini. Enggak, Bang Arya maunya Satu aja dulu lah. Laki-laki perempuan. Laki-laki sih. Tadi kalau udah keluar lihat mukanya lucu dia kan masih nambah. Kenapa laki-laki Pak? Kenapa laki? Ya, Untuk karena aku cewek. punya anak cewek, jadi aku pengen Yang laki belum? ngerasain benih dari aku tuh laki-laki. Asik. Kayak gimana tuh bentuk benih? Di jalan-jalan tuh kebong-kebong begini. Kayak giling-giling masuk gorong-gorong. Nah, itu gurih, mantap tuh. Ada keinginan buat cek-cek ke dokter gitu nggak sih? Cekin, sering gue cekin mah. Cek ke dokter. Oh, cek ke dokter. Kesehatan, gitu-gitu. Oh, gue gila, cek ke dokter. Maksudnya perihal kesuburan atau apa? Enggak sih, kalau aku sih apa-apa tuh aku bismillah. Jadi aku mau beli